Jam 1, jam 12, bersyukur saya kalau jam 12. Ini suatu kesempatan ya, kita sharing antar guru, karena hanya kegembiraanlah yang menyirami kita. Dari segi apapun hanya kegembiraan. Saya mau dulu ya, ini baru awal kita sharing. Saya belum tahu kebudayaan sini karena baru pertama kali saya datang ke sini. Monggo, mudah-mudahan jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras ya. Oke? Ya, sekarang saya tanya, topik saya berbeda dengan topik itu. Topik saya adalah datang ke sini mengganggu kenyamanan Bapak Ibu menjadi tidak nyaman. Saya mohon maaf. Saya mengganggu kenyamanan Bapak Ibu menjadi tidak nyaman. Bolehkah? Bolehkah? Boleh ya, saya sudah minta maaf ya. Kalau Bapak Ibu bisa keluar dari ketidaknyamanan itu, Bapak Ibu akan menjadi nyaman sekali. Oke? Boleh ya? Tenang, aku tak pulang lagi ya. Boleh ya? Oke. Gangguan pertama. Boleh saya tanya? Boleh ya? Pertanyaannya sangat menyakitkan. Boleh? Malu banget. Boleh ya? Bapak Ibu jadi guru pilihan pertama atau terpaksa? Tolong jawab. Gimana saya mau ngajarkan kalau terpaksa kita pulang aja ya? Benar terpaksa? Oh, kalau terpaksa sudah 5 tahun ya, orang terpaksa itu sebentar keluar ya. Bisa, tolong ya, sebuah pilihan tetap sebuah pilihan ya, jangan sampai bertahun-tahun. Ya, rubahlah itu menjadi kesukaan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu terpaksa, apapun sebuah perubahan gak akan bisa memasuki dunia kita. Jadi gak terpaksa Bapak Ibu ya? Apa masih terpaksa? Tidak? Oh, ya. Yang kedua, ini sharing ya, sharing ya. Kita lihat ya, apa yang sudah kita perbuat di matematika ya. Kita buat sebuah contoh kecil aja. Bapak Ibu dapat ilmu dari guru Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ajarkan ke siswa hal yang sama. Guru Bapak Ibu dapat PKK Bapak guru Bapak Ibu ajarkan yang sama, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Jujur aja, ilmu yang kita peroleh dari guru kita tidak pernah dimodifikasi, tidak pernah diubah. Terjadilah namanya kevakuman di dalam pelajaran matematika. Kita tidak berbicara olimpiadanya dulu, kita benahi dulu matematikanya. Kita lihat apa yang dipelajari dalam matematika Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajarkan matematika itu ngajarkan apa sebenarnya? Kita udah bertahun-tahun, sudah lari kencang, tapi apa yang kita ajarkan kita tidak tahu. Sebenarnya ngajar matematika itu ngajar apa sih Bapak Ibu? Ulangan. Ini matematika ngajarkan bukan hanya hitung dan rumus Bapak Ibu. Kita harus mentransfer otak kita ke otak anak itu sejarah perjalanan hidup kita. Jadi mengubah mindset otak anak didik kita. Itu yang perlu dicamkan. Kalau kita cuma menghitung rumus per rumus, akhirnya terjadi kefrustasian. Bisa Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa. Jadi pembalas, kita pun hidup ini perlu banyak salahnya. Jangan mendoktrin anak didik takut berbuat salah, tapi dirubahlah doktrin itu menjadi takut anak didik kita tidak bisa merubah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Itulah hakiki
pengajaran matematika. Implementasinya, Bapak Ibu jangan takut kalau ada buku yang mengusik kenyamanan Bapak Ibu. Karena dengan ukuran sebuah perubahan itu terjadi. Kalau kita tingkat nyaman aja, pasti kita tidak ada level tertentu. Seperti masuknya olimpiade. Sekarang sudah berbenah diri semua. Dan banyak yang berkata olimpiade tidak sesuai di pengajaran SMA. Itu adalah sebuah konsep yang salah besar. Bisa Bapak Ibu? Kita tanyakan ya, saya belum tahu ya. Angka yang dikenal waktu pengajaran matematika angka berapa sampai angka berapa Bapak Ibu? Dari berapa? 0? Dari mana orang dulu menemukannya? Kasih tahu. Dari mana orang dulu bisa menemukannya? Padahal kita akan mengantarkan anak didik kita ke tingkat mahasiswa yang penuh dengan penelitian. Kita tidak pernah mencanangkan bahwa anak didik itu meneliti, menjadi sebuah peneliti kecil. Angka sebuah penemuan ada di sekitar kita. Inilah 10 jari tangan ini penemuan matematika angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita memberikan pada anak didik kita seperti itu, dan kita sudah pernah mencanangkan membeli buku atau membaca sebuah buku, itu nanti wawasan kita terbuka. Bisa Bapak Ibu? Kita belum pernah bahwa kita akan mengantarkan ke mahasiswa. Mahasiswa itu pasti ada peneliti. Belum kita membayangkan anak didik kita itu bayangan untuk ke jenjang mahasiswa. Kita hanya ngajar dan ngajar dan ngajar. Bisa Bapak Ibu? Ya. Di sebuah perubahan itu pasti menyakitkan. Sebuah buku yang dicetak oleh sebuah orang penulis pasti punya wawasan, punya untuk mengubah sesuatu. Saya ambil sekarang di matematika sebenarnya dari tingkat SD sampai universitas bahkan S3 apa yang diajarkan? Itu cuma canangan dulu seperti itu. Dari tingkat SD sampai S3 apa yang diajarkan di dalam matematika? Kita udah pernah kencang, udah berpuluhan tahun, tapi yang diajarkan kita tidak tahu. Hanya 13 Bapak Ibu. Karena 13 di masyarakat adalah angka sial, makanya kita sial terus-menerus. 13 kaidah yang harus diajarkan di dalam matematika Bapak Ibu. Operasi hitungnya hanya ada 6. Tambah kurang kali bagi akar pangkat. Ditambah dengan 3 sifat operasinya, komutatif, asosiatif, distributif. Ditambah lagi dengan 4 pembanding, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Itulah matematika yang muaranya ke sana semua. Integral muara ke sana. Apapun bentuk matematika pasti muara ke sana. Sudah mainkan nggak kita 13 kaidah itu? Kalau kita belum bisa mainkan 13 kaidah itu, akhirnya kita pusing sendiri, pergi sendiri. Dari operasi itu kita mau merubah mindset kita. Ya kita share kalau ya, saya banyak menemukan beberapa teknik-teknik untuk matematika modern seperti ini. Kita mulai waktu itu ya, yang susah-susah kita perkenalan kalau yang tadi udah dulu ya, minta maaf mengganggu kenyamanan Bapak Ibu ya. Oke? Ya. Saya jumlahkan aja. Jumlahkan dari mana Bapak Ibu? Dari belakang. Dari belakang ya. Iya. Murahkan Bapak Ibu. Dari belakang ya. Kalikan Bapak Ibu ya. Dari belakang ya. Untuk kita tidak bergabung dengan orang bahasa Indonesia yang jahil. Kalau kita inverter jadi terbelakang dari kita. Coba kita bergabung. Ini warisan Bapak Ibu yang perlu diberikan.
yang diminta oleh pemerintah karakter kita apa? Kalau sudah bisa itu karakter kita apa, kita akan melihat menjadi manusia-manusia unggul. Saya mencoba ibu ya, harus saya SD saya tahu. Kita buat 13 itu belakang. Ini karakternya, saya itu belakang 15. Saya itu belakang. Ini kan jumlahnya. Seperti itu. Dengan begitu si anak ini ingin. Sebenarnya anak ini itu pintar. Dia contoh pintarnya. Dia nonton gambar saya. Berapa mobil kemudian dia bisa pakai gambar saya. Belajar matematik 12 tahun gak bisa-bisa. Di dalam OSN yang ditanyakan angka satuan puluhan dan ribuan. Inilah tekniknya. Bukan kita pakai yang modulo yang dinamakan universitas, tapi harus kita pakai di pendidikan menengah dasar. Di buku saya sudah ada yang namanya per semester ini. Sebenarnya sebelum berdirinya Olimpiade, saya bersama Joko ini sudah menentukan ini. Ini adalah revisi dari buku karangan saya di Jawa Tengah. Saya nggak disebutkan di sini. Ini penyempurnaannya. Nanti buku kedua saya adalah saya namakan dengan buku kafe per tahun, yaitu karya fenomenal. Isinya 3 kepentingan dari satu juga, yaitu pembelajaran di kelas, pembelajaran kompetisi lokal dan kompetisi internasional. Udah pernah lihat buku ini Bapak Ibu? Susah? Nah ini yang saya bilang ke sini ya. Di sini sudah semuanya ya per semester. Buku ini sebenarnya saya mau revisi jadi per tahun, tapi penggemar saya di pelosok pun sampai Papua menginginkan buku itu tetap eksis. Akhirnya saya diperbolehkan oleh Rangga menulis jenis buku kafe yang per tahun. Penekanan buku kafe yang terbaru saya adalah di problem solver. Karena dunia sekarang adalah dunia problem solver. Bisa Bapak Ibu? Kita mulai di sini ya. Belum main, belum yang Olimpiadenya. 3 kurang 7 bisa Bapak Ibu? 3 kurang 7 bisa? Tidak apa-apa. Makanya negara kita penghutang terbesar terhadap Bapak Ibu. Kalau SD aja diajar kalau nggak bisa minjam, 12 tahun udah terkenal. Kalau tidak bisa minjam, tanpa sadar kita sudah memfondasi, melandasi atau menuruni anak didik kita akan sama. Makanya KSI kenapa dibubarkan? Karena visinya nggak tahu, nggak jelas. Harusnya semua insan pendidikan, semua insan siswa menikmati itu dan diperbolehkan Bapak Ibu. 3 kurang 7 zaman sekarang harus bisa, kecuali kita pada saat merdeka. Bapak Ibu kalau dikasih sudah pakai ASN, Bapak Ibu langsung teriak-teriak. Harus diperkenalkan. Ini 4 kurang 1 3, 3 kurang 7 ini 4. Ini puluhan ke satuan, artinya 30 kurang 4 26. Apa yang kita buat ini? Inilah karakter-karakter kita ya. Ini buku ini sudah saya tulis di tingkat SD dan SMP supaya benang merahnya ada semua. Bisa Bapak Ibu? Karena ini, kita mulai ini nanti pasti begitu. Tapi pada saat SMP dan SMA ditemukan seperti ini. Gagal. Dikalikan AC ditambah AD ditambah BD ditambah BD. Tapi dalam praktek ini tetap aja kalikannya juga seperti itu. Pada saat di dalam Olimpiade ditekankan angka puluhan, angka satuan dan angka ribuan. Akhirnya arah modulo. Modulo didapatkannya di tingkat universitas. Sedangkan kita berdirinya adalah di sekolah menengah bawah.
Kenapa ini tidak diajarkan seperti ini? 40 tambah 3 dikali 20 tambah 7 akan ringan pada saat mengajarkan anak ini. Pada saat puluhan yang terjadi, angkanya doang yang dikalikan, nolnya tinggal ditambahkan. Bisa? Setelah ini selesai, baru diproses kreativitasnya. Yang belum ada di kita adalah kreativitasnya. Kita mengajarkan itu udah cukup bagus Bapak Ibu, karena ketaatan sudah dipenuhi oleh siswa kita. Apapun yang diajarkan kita pada anak didik kita, pasti mereka taat. Ini kalau mau perdebat seperti ini, apapun Islaman puluhan kali satuan 28, puluhan kali satuan di sini 6. Di dalam matematika kalau serekol dia membaur, kalau tidak serekol dia tidak membaur. Contohnya 2 kali E tetap 2 kali E, 2 kali 3 jadi 6. Tapi jangan diterapkan di kehidupan sehari-hari, kita nggak punya banyak teman nanti. Ya, ini dikalikan 21, inilah karakter Indonesia. 8 tulis ini 34, 21 ini jumlah, nah inilah jawabannya. Jadi prosesnya ditekankan. Yang hilang di kita ini prosesnya tidak pernah ditekankan. Kalau zaman 77 menjawab sebuah soal, dijawab, diketahui, ditanya pakai rumus apa baru jawab. Itu sudah hilang beberapa tahun ini. Bisa Bapak Ibu? Ini pembuka cakrawala mindset anak supaya anak itu tertarik memberi contoh seperti gambar